Perang yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan bagi negara-negara di kawasan lainnya, termasuk Indonesia, meskipun Indonesia merupakan negara non-blok. Presiden Prabowo tidak menutup-nutupi hal ini, walaupun secara geografis Indonesia berada jauh di lokasi meletusnya perang. Namun bumi kita, ujar Prabowo, sesungguhnya sudah mengecil. Apa yang terjadi di suatu kawasan akan berpengaruh pada kawasan lainnya. Untuk itu, Presiden Prabowo menyerukan kepada seluruh rakyat agar bersiap-siap menghadapi kesulitan akibat perang yang sedang berkecamuk antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun kesulitan itu, lanjut Prabowo, harus dihadapi dengan sikap berani mengatasi kesulitan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan 218 jembatan beli, jembatan Aramco, dan jembatan perintis atau jembatan gantung yang dilakukan secara virtual. Beberapa saat yang lalu, kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil. Apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar, tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Presiden Prabowo merasa sangat yakin bahwa bangsa Indonesia akan sanggup mengatasi kesulitan akibat perang di Timur Tengah. Keyakinan itu muncul lantaran bangsa Indonesia terbukti berhasil mengatasi berbagai krisis, termasuk krisis yang muncul sebagai dampak bencana alam di Sumatera. Setiap ada kesulitan yang dialami saudara-saudaranya, ujar Prabowo, bangsa Indonesia selalu bersatu dan turun bahu-membahu untuk mengatasi kesulitan tersebut. Selain itu, negara juga selalu hadir di tengah-tengah rakyatnya yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan para prajurit TNI membangun ratusan jembatan untuk rakyat di daerah bencana dan di daerah-daerah lainnya yang membutuhkan jembatan. Kehadiran para prajurit TNI ini merupakan bukti kehadiran negara. Kalau ada saudara kita yang mengalami kesulitan, seluruh bangsa ikut merasakan dan seluruh bangsa turun. Bencana yang dialami beberapa daerah kita, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, tapi juga di provinsi-provinsi lain, di Kalimantan Selatan, di Jawa, di berbagai tempat, di Nusantara. Tapi kita bersyukur kita sebagai bangsa mampu mengatasi. Kita mampu bekerja sama. Kita mampu dengan kekuatan kita bertindak dan bergerak cepat. Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah kerja keras dan juga khususnya Satgas Jembatan ini hari ini meresmikan 218 jembatan. Saya ucapkan terima kasih atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga sebagai pribadi. Saya telah membentuk Satgas ini. Saya telah menugaskan Saudara Kepala Staf Angkatan Darat untuk memimpin langsung seorang Jenderal Bintang 4 memimpin pembangunan jembatan-jembatan. Tidak hanya jembatan yang besar, tapi juga jembatan yang kecil-kecil. Ini bukti sekali lagi bahwa pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun. Di desa, di dusun, di dukuh, pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa keberhasilan para prajurit TNI membangun 218 jembatan beli, jembatan Aramco, dan jembatan perintis di berbagai wilayah Indonesia merupakan bukti bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat, tentara pejuang untuk seluruh bangsa Indonesia. TNI adalah milik seluruh bangsa dan berdiri di atas semua golongan. Oleh karenanya, menurut Prabowo, terwujudnya ratusan jembatan untuk rakyat yang dibangun oleh para prajurit TNI sekali lagi menjadi bukti kecintaan TNI terhadap rakyatnya. TNI rela mengorbankan jiwa raganya untuk keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara. Hari ini saya merasa bangga bahwa
kita sekali lagi negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu pilar utama, telah membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara pejuang. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara nasional, tentara untuk seluruh bangsa Indonesia. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. TNI adalah milik seluruh bangsa. TNI berada di atas semua golongan. TNI berada di atas semua organisasi apapun. Karena itu peresmian jembatan ini adalah bukti sekali lagi atas disiplin Tentara Nasional Indonesia, atas semangat Tentara Nasional Indonesia, atas cinta Tentara Nasional Indonesia kepada rakyatnya dan kepada bangsanya, bahwa Tentara Nasional Indonesia sumpahnya adalah rela mati, rela korbankan jiwa dan raganya untuk keselamatan bangsa dan negara. Ini saya kira makna dari peresmian jembatan-jembatan tersebut. Presiden Prabowo juga mengingatkan kembali bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, yang jika dikelola dengan baik, bisa digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, serta digunakan untuk menanggulangi segala bencana. Itu sebabnya menurut Prabowo, kita harus memerangi korupsi di semua tingkatan, termasuk mengatasi kebocoran, menindak berbagai penyalahgunaan wewenang di kalangan birokrat yang melakukan penipuan dan kolusi dengan para pengusaha nakal. Karena semua itulah yang menyebabkan kekayaan Indonesia banyak yang hilang. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara, ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang, kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan. Seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Inti dari seluruh pesan Prabowo dalam peresmian 218 jembatan tersebut, hakikatnya merupakan ajakan bagi seluruh elemen bangsa agar bersatu dalam menghadapi kesulitan yang akan muncul akibat perang di Timur Tengah, serta komitmen pemerintah pusat yang akan bekerja keras mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Para analis politik luar negeri memperkirakan jika perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berlangsung hingga 4 bulan lebih, maka seluruh dunia akan mengalami goncangan ekonomi dan krisis energi. Namun Presiden Prabowo menebarkan optimismenya bahwa Indonesia akan mampu melewati krisis tersebut karena sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia selalu berhasil mengatasi berbagai krisis. Syaratnya, seluruh bangsa bersatu dan bekerja sama mengatasi krisis tersebut. Setiap hari kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Men of our time.